Kali ini saya akan menjelaskan materi elektronika mengenai dioda PN junction. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai semikonduktor. Nah, salah satu pengaplikasian semikonduktor itu adalah pada dioda. Jenis dioda sendiri itu ada berbagai macam. Jadi nggak hanya dioda biasa yang sambungan PN ya. Itu juga di sini juga ada berbagai macam dioda. Untuk yang sambungan PN biasa, ini adalah jenis dioda sambungan atau junction diode. Lalu ada dioda Zener, ada tunnel diode, lalu Schottky, varaktor, diag, triag, SCR, light emitting diode atau LED, lalu fotodioda. Masing-masing jenis dioda ini memiliki fungsi dan susunan sendiri ya, sehingga bisa berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Nah, untuk bentuk fisik dioda sendiri itu seperti ini. Ini ada di sini ada dioda, ada triag, ada dioda biasa. Lalu ada fotodioda. Oke, lanjut untuk dioda sambungan PN, karena di sini fokusnya adalah membahas dioda sambungan PN. Kita review lagi, dioda itu apa sih? Dioda adalah salah satu komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana dioda itu dibuat dari penyambungan semikonduktor tipe N dan tipe P. Nah, tipe N itu disebut sebagai bagian katoda, P-nya adalah anoda. Lalu simbol diodanya itu disimbolkan seperti ini, tanda panah dan ada garis di depannya, di mana di sisi N itu adalah katoda, yaitu di sini, dan di kiri adalah anoda. Ini bisa kebalik juga ya, untuk gambar ini kebetulan seperti itu panahnya. Artinya tanda panah ini menunjukkan bagaimana dioda jika dibias maju. Apa itu bias maju nanti akan kita bahas. Lalu PN junction itu apa? Ini juga sudah kita bahas minggu kemarin ya, tapi akan saya jelaskan lagi. Jadi PN junction atau sambungan PN itu adalah sambungan antara semikonduktor tipe N dan tipe P. Ini jika disambungkan ya, sebelum difusi, sebelum adanya pembentukan pasangan dari ion positif sama negatif, bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang P itu muatan bebasnya adalah hole ya, sehingga disimbolkan positif di sini, dan ini masih bebas. Untuk tipe N, pembawa muatannya adalah elektron di sini, sehingga dia negatif di sini. Lalu ketika dilakukan difusi, karena di sambungannya ini ada masing-masing ada muatan positif sama negatif ya, jadi dia akan berpasangan, akan berikatan di sini. Artinya yang awalnya di N itu muatan negatifnya akan menyeberangi sambungan untuk berpasangan dengan hole. Begitu juga yang hole ya, dia akan berpasangan, sehingga setelah difusi bentuknya akan seperti ini. Lalu tiap pasangan ion positif dan negatif tersebut disebut dipol. Jika terbentuk sejumlah dipol dari daerah dekat junction dikosongkan dari muatan-muatan yang bergerak, maka daerah tersebut disebut dengan lapisan pengosongan atau depletion layer ya. Jadi kalau ada buku yang mengatakan istilah depletion layer, itu berarti lapisan pengosongan. Lalu ada istilah potensial barrier. Potensial barrier itu disebabkan oleh adanya medan di antara ion yang menyebabkan timbulnya perbedaan potensial. Jadi dari dipol-dipol muatan tadi itu, pasangan-pasangan muatan itu akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik artinya ada beda potensial di situ. Nah, beda potensial untuk
dioda dengan bahan semikonduktor silikon itu adalah 0,7 volt dan germanium adalah 0,3 volt jika diukur pada suhu ruang. Potensial barrier itu dipengaruhi oleh suhu, di mana untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, potensial barrier akan berkurang sebesar 2,5 mV. Jadi secara matematis, kita bisa mencari hubungan antara tegangan dengan suhu, yaitu seperti ini. Di mana T1 itu adalah suhu awal, yaitu suhu ruang, yang menjadi acuan dari tegangan potensial barrier yang terukur, yaitu 25 derajat Celcius. Lalu T2 atau suhu akhir, V1 adalah potensial awal, dan V2 adalah potensial akhir. Kita sempat membahas waktu minggu kemarin ya, mengenai semikonduktor, bahwa semikonduktor itu sangat mudah dipengaruhi oleh suhu. Kalau misal semikonduktor intrinsik itu sangat mudah dipengaruhi oleh suhu. Lalu kita juga mengenal adanya arus saturasi, yaitu arus yang disebabkan oleh pembawa muatan minoritas. Pembawa muatan minoritas tuh kalau di tipe N dia adalah whole, ya, minoritas kan berarti yang lebih sedikit ya. Pembawa muatan mayoritasnya adalah muatan ion negatif ya, atau elektron. Kalau di tipe P, pembawa muatan minoritasnya adalah elektron. Nah, arus saturasi akan menjadi 2 kali untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat. Jadi secara matematis, hubungan antara arus saturasi dengan suhu itu adalah seperti ini ya, di mana IS itu adalah arus saturasi akhir atau arus saturasi yang ingin kita ketahui setelah kenaikan suhu sekian, dan IS0 itu adalah arus saturasi awal. Dikalikan 2 pangkat N, di mana N itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi 10. Lalu hubungan antara arus bocor permukaan atau ISL, ya, ISL ini singkatannya sebenarnya adalah I itu arus kan, L ini adalah leakage atau leakage, kebocoran ya. Jadi hubungan antara ISL antara IR atau arus balik, ini R ini berarti reverse, lalu arus saturasi atau IS itu adalah IR sama dengan IS plus ISL. Oke, itu tadi pengetahuan tambahan ya mengenai arus bocor. Nah, tadi kalau kita yang bahas di yang pertama tadi itu adalah dioda tanpa bias, artinya dioda saja, tidak diberi bias atau tidak dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Nah, bagaimana kalau dioda itu kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan? Tapi di sini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu dioda bias maju dan dioda bias mundur. Nah, untuk dioda bias maju, kalau diperhatikan ya, di sini ada dioda, lalu kalau dilihat yang kiri adalah tipe P, yang kanan adalah tipe N. Jadi yang kanan katoda, yang kiri anoda, ya kan? Nah, sesuai dengan simbol dari dioda, di mana dioda itu arahnya dari A ke K, sehingga simbolnya seperti ini ya. Lalu kita hubungkan dioda tersebut untuk yang sisi tipe N itu kita hubungkan dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Sedangkan tipe P atau bagian anodanya kita hubungkan dengan bagian positif dari kutub positif dari sumber tegangan. Nah, jika hal ini dilakukan, artinya apa? Karena di sini lebih positif ya. Di sini kan lebih positif potensialnya, berarti kan di sini lebih positif juga. Lalu di tipe P ini kan pembawa muatannya adalah positif ya. Whole kan? Nah, karena ini positif dan positif ya, dari sumber tegangannya
lebih positif kan. Lalu di semikonduktor diodanya sendiri juga positif, maka dia akan mendorong, karena dia lebih positif, dia akan mendorong si hole-nya ini untuk bergerak mendekati junction-nya atau mendekati sambungannya, karena dia sama-sama positif, jadi nggak tarik-menarik. Begitu juga dengan N, ya, di tipe N, di sini negatif, dari sumber tegangannya negatif, maka di sini juga negatif. Tipe N sendiri dia mayoritas kariernya adalah negatif, sehingga dia akan mendorong elektron ini ke junction atau ke sambungan. Akibatnya, karena semakin terdorong, di sini akan daerah pengosongannya akan semakin kecil, semakin sempit. Ya, hole-nya terdorong ke sana, elektron terdorong ke sini. Nah, sehingga menyebabkan arus dapat mengalir karena daerah pengosongannya lebih sempit, semakin sempit gitu ya. Jadi saat di bias maju atau forward bias diibaratkan seperti ini. Semua pita diibaratkan seperti ini ya. Jadi pita konduksinya terisi penuh, sedangkan pita valensnya kosong karena ada aliran elektron. Lalu sebaliknya, tadi kalau bias maju, kalau di bias mundur sebaliknya ya. Jadi yang tipe P dia kan anoda nih, dia positif, yang sini negatif kan. Ini maksudnya positif ini adalah pembawa mayoritas muatan yang ada di tipe P kan hole, yang ada tipe N adalah elektron. Nah, lalu jika dipasang suatu sumber tegangan dengan kutub negatif itu tersambung dengan tipe P, lalu kutub positifnya dengan tipe N. Nah, karena ini negatif ya, lalu di tipe P sendiri itu mayoritas muatannya itu adalah hole dan dia bernilai positif, maka hole dan elektron yang berasal dari sumber tegangan ini akan saling berikatan, menyebabkan pembawa muatan mayoritas di tiap-tiap tipe ini akan berikatan sendiri dengan muatan-muatan yang berasal dari sumber tegangan. Akibatnya apa? Daerah pengosongannya akan semakin lebar, atau celahnya di sini akan semakin lebar. Kalau celah semakin lebar, otomatis tegangan yang diperlukan untuk elektron itu bisa menyeberangi daerah pengosongan akan lebih besar lagi. Itu kalau di bias mundur. Apakah mungkin jika elektron itu bisa menyeberangi walaupun daerah pengosongannya sangat lebar? Bisa ya. Jadi ada tegangan yang disebut dengan tegangan breakdown atau tegangan rusak dari dioda, di mana kalau tegangan dari sumber tegangannya itu sudah mencapai atau bahkan melebihi dari tegangan breakdown tersebut, maka diodanya akan rusak. Artinya daerah pengosongan di sini akan tidak ada, akan semakin menyempit gitu, sehingga elektronnya bisa bergerak. Artinya apa ya? Diodanya rusak, tidak bisa bertindak sebagai dioda. Nanti akan kita bahas mengenai tegangan breakdown. Nah, ini ya pembahasannya. Tegangan breakdown dari dioda itu sekitar 50 volt. Akibatnya kalau mencapai 50 volt, maka akan terjadi aliran arus yang besar yang membuat dioda menjadi rusak. Nah, ini mengenai grafik karakteristik dioda. Ini perlu diperhatikan ya, mana yang disebut daerah reverse, mana yang disebut daerah forward, karena inti dari karakteristik dioda itu adalah di grafiknya ini. Begitu juga kalau di praktikum biasanya adalah menggambar grafik karakteristik dioda, dan harus paham ini kenapa 0,7 volt, lalu kenapa tegangan breakdown ada di sini, seperti itu.
Oke, untuk grafik karakteristik dioda, jika digambarkan, maka akan hasilnya seperti ini ya. Dengan sumbu X itu adalah tegangan yang diberikan ke dioda, lalu I itu adalah arus. Nah, di sisi kanan dari dari grafik ini itu adalah daerah forward atau daerah jika dioda itu dibias maju. Kalau sisi kiri itu adalah daerah reverse atau daerah jika dioda itu dibias mundur. Nah, bisa dilihat ya di sini. Di sini masih 0 volt nih di tengah ini. Kita bicara yang forward bias dulu ya, atau yang bias maju dulu. Di sini masih 0. Ketika 0, arusnya sangat kecil gitu. Kenapa? Karena masih belum mencapai potensial barrier tegangan barrier atau potensial barrier dari si dioda tersebut. Arusnya kecil sekali. Nah, begitu mencapai 0,7 volt, di sini mulai ada lonjakan arus. Artinya apa? Ya berarti arus muatan-muatannya bisa bergerak melewati dioda karena dia sudah melebihi tegangan potensial barrier dari dioda tersebut. Ini 0,7 volt kalau untuk silikon ya. Dia akan begini terus. Oke, itu untuk forward bias. Untuk reverse bias, diberi tegangan berapapun, misal di sini 10 volt ya dia akan 0, harusnya akan 0 karena memang celah depletion layernya itu sangat besar di sini karena diodanya bias mundur. Lalu tiba ketika tegangannya sudah mencapai tegangan breakdown, biasanya 50 volt. Nah, di sini diodanya rusak sehingga timbul arus, tetapi dengan dengan arus yang bertanda negatif karena arahnya berkebalikan dengan arus dari sumber gitu ya, makanya dia negatif. Artinya di sini diodanya sudah rusak ya. Lalu jika kita sudah belajar mengenai tegangan dan arus dioda, maka kita dapat menghitung resistansi DC dari dioda. Nah, kenapa? Karena kurva karakteristik dioda itu tidak linier. Maka resistansi dioda berbeda-beda antara satu titik operasi dengan titik operasi lain. Ya kan? Jadi contohnya seperti ini. Ini kan grafik karakteristik dioda tadi ya. Seperti ini. Di sini ada contoh kasus, tentukan resistansi DC dioda dengan kurva karakteristik seperti pada gambar di samping dengan ID. Arus diodanya adalah 2 mA. Lalu dengan yang B itu jika arus dioda 20 mA dan yang C ketika tegangan diodanya adalah min 10 volt. Nah, untuk yang A ketika ID sama dengan 2 mA, maka VD itu adalah 0,5 volt. Taunya dari mana? Dari grafik ya. Ini karena tidak tertulis saja di sini 2 mA. Tegangannya adalah 0,5 mV. Ya, tegangannya ini. Maka RD itu adalah VD per ID, yaitu 0,5 dibagi 0,002, yaitu 250 ohm. Ya, jadi ketika tegangannya 0,5 volt, ternyata tahanannya senilai 250 ohm atau tahanan dari dioda tersebut. Lalu yang B pada ID sama dengan 20 mA. 20 mA besar VD-nya adalah 0,8 volt. Di sini ya, 20 mA. Oh, ini udah ada miliampernya ternyata di sini ya. Berarti ini saya hapus saja. Di sini 20. Maka besar VD-nya adalah 0,8 volt. RD-nya berapa? Ya, VD dibagi ID sama dengan 40 ohm. Ini yang C belum ada pembahasannya ya. Kita coba jawab ketika VD sama dengan min 10 volt. Itu di sini. Resistansinya berapa? VD-nya min 10 volt. Kita lihat dulu ID-nya berapa. ID-nya adalah min 1 mA.
min 1 mikroampere ya. Maka bisa dihitung nanti RD-nya adalah VD per ID, yaitu min 10 dibagi dengan min 1 mikroampere ya. Hasilnya adalah sekian ohm, silahkan dihitung. Nah, itu untuk resistansi dioda. Selanjutnya adalah garis beban dioda. Garis beban itu apa sih? Garis beban kalau di dioda itu dipakai untuk menentukan nilai sebenarnya dari arus dan tegangan. Untuk mendapatkan arus dan tegangan yang sebenarnya pada dioda, maka perlu merangkai dioda seperti ini. Ini ya, ini berarti dirangkai bias maju apa mundur kalau seperti ini? Bias maju ya, kalau seperti ini bias maju, harus dirangkai seperti ini dan kita tambahkan suatu resistor pembatas arus. Di sini dinotasikan dengan RS. Maka jika rangkaiannya seperti ini, berlaku I sama dengan VS min V per RS. Di mana I-nya itu adalah arus dioda, V-nya adalah tegangan dioda, VS adalah sumber tegangan, RS adalah resistor pembatas arus. Nah, jadi kalau digambarkan, maka grafik garis beban dioda itu seperti ini. I saturasi adalah arus jenuh maksimum, ini ya, yang terjadi saat tegangan dioda sama dengan 0. Harusnya penulisannya seperti ini nih. Dia subscript ya. Jadi kalau misalnya nanti ada ujian, tolong penulisannya juga yang benar karena mempengaruhi nilai kalau di kelas saya. Lalu ada V cut. Di sini adalah V cut off, maksudnya adalah tegangan cut off yang terjadi saat arus dioda minimum atau sama dengan 0. Jadi kalau kalian cari I saturasinya berapa, V cut off-nya berapa, dihubungkan dengan garis lurus. Nah, persamaan arus saturasi hubungannya dengan RS tadi itu adalah I sat sama dengan VS per RS, sedangkan persamaan tegangan cut off, V cut sama dengan VS. Dari titik kerja dioda tersebut, yang kita sebut sebagai titik Q, disebut Q itu adalah titik kerja dioda, karena titik ini merupakan arus yang melalui tahanan dan dioda. Nah, titik Q itu dapat diperoleh dengan cara mencari titik perpotongan antara grafik garis beban dan kurva forward dioda. Jadi seperti ini caranya. Dari grafik saturasi sama cut off tadi, ya kan sama-sama untuk grafik karakteristik kan sama-sama yang sumbu X-nya adalah tegangan, yang sumbu Y-nya adalah arus. Nah, itu digabungkan tentunya dengan skala yang sama ya, antara grafik karakteristik, ini kan grafik karakteristik, lalu antara grafik kerja dioda. Namanya grafik garis beban ya yang tadi ya. Ini grafik garis beban dioda. Disebut grafik garis beban ya karena kita mau menambahkan beban di situ, ditambahkan suatu RS ya. Nah, titik pertemuannya ini itu adalah titik Q atau titik kerja. Sini disimbolkan dengan Q. Seperti itu. Untuk analisis titik kerja itu nanti nggak hanya di dioda ya, nanti juga akan dipakai juga di transistor untuk menganalisis titik kerja, sama-sama menggunakan simbol Q. Tapi itu merupakan salah satu aspek yang penting untuk menilai dari suatu kinerja rangkaian. Nah, selanjutnya kita bahas model dioda. Model adalah representasi dari suatu komponen atau rangkaian yang memiliki satu atau lebih sifat atau karakteristik. Nah, di pertemuan pertama kita membahas mengenai berbagai macam model pendekatan. Nah, 3 model di sini itu maksudnya adalah pendekatan. Yang pertama adalah model dioda ideal, yang kedua adalah model dioda praktek, dan ketiga adalah model dioda lengkap. Untuk model dioda ideal atau pendekatan yang ideal dari suatu dioda ya, itu dioda ideal akan bersifat konduktor jika diberi bias maju dan bersifat isolator jika diberi bias mundur. Memang seperti itu kan, kalau diberi bias maju dia bisa menghantarkan arus, kalau diberi bias mundur dia akan menahan arus. Jadi seolah-olah untuk pendekatan dioda ideal
kan seperti ini. Jadi selama tegangannya tegangannya negatif, artinya dia di bias mundur, ya arusnya 0. Nah, selama diberi tegangan positif 0,1 volt gitu misalnya, ya maka dia akan bisa menghantarkan arus, maka ada nilai arusnya di sini. Jadi seolah-olah diibaratkan untuk pendekatan ideal, dioda itu sebagai saklar tertutup jika dia di bias maju dan saklar terbuka jika dia di bias mundur. Padahal kenyataannya dioda itu ada tegangan potensial barrier itu tadi kan 0,7 volt untuk silikon. Ini bisa pendekatan dioda ideal itu bisa dipakai untuk analisis singkat ya, kalau misal diperlukan analisis yang cepat dari suatu rangkaian. Tapi tetap untuk lebih akurat kita pakai pendekatan yang kedua daripada pendekatan yang ideal tadi, pendekatan pertama. Jadi pendekatan kedua kita menambahkan juga yang namanya tegangan potensial barrier sebesar 0,7 volt untuk silikon. Jika tegangan sumber besar, maka tegangan offset ini tidak menjadi masalah. Tapi jika tegangan sumber kecil, maka tegangan offset perlu dipertimbangkan. Karena yaitu tadi, kalau kita memberikan dioda itu tegangan yang nggak mencapai 0,7 volt, dia tidak akan bisa berfungsi sebagai saklar tertutup, tidak akan bisa menghantarkan arus. Lalu pendekatan ketiga, sebenarnya di dalam dioda sendiri itu kan juga ada tahanan ya, pasti yang namanya suatu bahan itu ada tahanannya. Nah, di pendekatan ketiga ini kita memperhitungkan tahanan dari dioda itu juga. Nah, karena tahanan dioda itu linier, maka tegangan naik secara linier mengikuti kenaikan arus. Biasanya untuk pendekatan ketiga, ini pendekatan analisis yang dilakukan oleh suatu software ya. Software simulasi listrik. Kalau secara perhitungan, cukup pakai pendekatan kedua, kecuali soalnya menyuruh untuk melakukan pendekatan yang lengkap atau pendekatan ketiga. Lalu, dari ketiga model dioda tersebut bisa diperoleh kurva karakteristik. Untuk model dioda ideal itu seperti ini ya, tadi udah dibahas. Model dioda praktek itu seperti ini. Dan yang ketiga adalah model dioda lengkap, di mana memperhitungkan juga adanya tahanan dari dioda. Ini itu ya, jika menggunakan karakteristik sebuah saklar untuk dioda ya, jadi untuk pendekatan yang ideal tadi yang pertama itu ketika di bias reverse itu adalah open switch, saklar terbuka. Kalau di bias di bias maju itu adalah close switch atau saklarnya tertutup. Oke. Lalu untuk jenis dioda ini yang tadi ya, beserta simbol-simbolnya. Junction dioda ini adalah dioda PN biasa, Zener dioda itu dioda Zener. Bedanya nanti ada di konstruksi dari semikonduktornya ya, dan tentunya manfaatnya berbeda. Nah, untuk jenis dioda dan penggunaannya, dioda silikon untuk penyearah arus dan pengaman tegangan kejutan itu adalah tipenya IN4001, IN4007, IN5404. Kalau penasaran bedanya masing-masing tipe komponen ini itu apa, silakan dicari di Google ya, datasheetnya. Di datasheet pasti ada info minimal mengenai potensial barriernya berapa ya, lalu mengenai tegangan breakdown, arus saturasi, arus cut off, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dicari di datasheet. Lalu ada dioda Zener yang untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt, dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Contohnya adalah B40C800,
kiprox pada kendaraan bermotor, lalu ada light emitting dioda atau LED, yaitu sebagai lampu indikator. Kenapa? Karena konsumsi arusnya rendah, sekitar 5 mA, dan dia long lifetime, dia lebih awet penggunaannya. Sehingga rata-rata sekarang mulai beralih ke lampu juga, lampu di rumah juga beralih ke light emitting dioda, walaupun harganya lebih mahal, tapi dia lebih awet dibanding lampu pijar atau bahkan lampu neon ya. Nah, ini untuk rangkaian dioda. Bentar. Oh, ini contoh untuk mencari itu ya, contoh untuk mencari titik key atau titik kerja dari suatu rangkaian dioda. Sebenarnya ini bisa, untuk analisisnya bisa pakai hukum tegangan biasa, hukum tegangan Kirchhoff. Oke, saya nggak menjelaskan ini ya. Saya skip aja.